Sekitar 7 jam yang lalu, saya dapat pertanyaan dari Mas Ainul Huda. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Mau nanya agar sinyal WiFi kita lebih kencang. Itu bagaimana? Jadi saya harus kasih tahu dulu ya, WiFi itu punya kecepatan maksimum. Ini WiFi-nya dulu ya, tapi harus ngerti dulu. Mungkin saya kasih gambar dulu biar gampang. Oke, ada WiFi, ada internet nih, hati-hati, jangan sampai kebalik-balik. Jadi ini kita punya WiFi, kemudian ada router atau sering disebut modem sama orang-orang, terus ini internet. Oke, hubungannya seperti itu, internet. Oke, ini router atau modem. Oke, ini ada sambungan ke internet, terus ini pakai kabelan ke sini, atau wifi-nya bagian dari modem internetnya juga bisa. Boleh-boleh aja sih, karena modem internet yang sekarang rata-rata udah ada wifi-nya semua. Jadi ini wifi. Oke, nah ini kecepatannya di sini biasanya sekitar 100 Mbps atau 1 Gbps. Kalau yang baru-baru yang bagus ini gigabit Ethernet, berarti 1 Gbps dari sini ke sini. Oke. Jadi ini udah kenceng banget lah. Tapi kalau yang agak lama 100 mega itu udah kenceng, tapi masih dibilang nggak kenceng. Sekarang WiFi. Ke internetnya dulu. Ke internet tergantung setoran ya. Kita beli paket yang mana. Jadi sebetulnya yang bikin macet tuh yang ini nih, internetnya sih. Bisa beberapa ya 1 sampai 10 Mbps. Tapi kalau yang di kampus atau di corporate atau perusahaan bisa sampai ratusan Mbps. Itu ke internetnya dari modemnya ya. Jadi kalau yang rumahan mungkin ordernya daerah sinilah. Tapi rumah saya pakai Moratel, bisa sampai 20-30 Mbps. Jadi Moratel bisnis tuh kerasnya agak lain. Dia sampai puluhan Mbps. Kalau corporate ratusan Mbps. Jadi ini yang pembatas gedenya di sebelah sini sih sebenarnya. Oke, sekarang WiFi-nya sendiri. Karena pertanyaannya mempercepat WiFi, tapi kecepatannya akan dibatasi sama ini ya. Sama ini loh. Kecepatan aslinya nanti tergantung yang ini. Sekarang WiFi, kita lihat kecepatan maksimumnya berapa. Oke, ada banyak. Kalau kita lihat WiFi ada banyak standar. Salah satu yang banyak dipakai adalah N 802.11n. Kecepatannya berapakah itu? Bisa kita lihat di sini, harusnya di Wikipedia. Ada nggak di sini? Nah, data rates. Oke, di data rates ini, nah di sini dia, ini dia. Kecepatan maksimum dia adalah 600 Mbps. Oke, benar nggak? Oh ya, tapi ini udah 40 MHz channel ya. 600, kalau pakai 20 mega dia 300. Jadi saya ketik lagi di sini, kalau kita beli yang 802.11n itu bisa sampai, anggaplah 300 Mbps dulu ya. Oke. Jadi bisa 300. Tapi kalau kita lihat di sini, dia kecepatannya bisa turun loh ini. Jadi salah satu ciri khas dari WiFi, dia akan turun kecepatannya. Kapan dia turun kecepatannya? Pada saat banyak gangguan di frekuensi. Jadi kalau frekuensinya banyak yang ngejam apa segala macam, kecepatan atau jarak terlalu jauh, kecepatan akan turun, gitu ya. Jadi kecepatan ini ditentukan oleh jarak, artinya powernya dia ya. Power dua-duanya loh, bukan power hanya si access point. Power access point sama power si client. Kalau powernya nggak gede, dia akan turun kecepatan otomatis, gitu ya. Jadi power, jarak,
Terus juga kalau ada banyak gangguan, misalnya banyak user di situ, kecepatan per usernya juga akan turun. Supaya reliable, dia turunin kecepatannya, gitu ya. Jadi kecepatan ini yang saya tulis kecepatan maksimum di sini. Jadi Anda beli WiFi-nya harus dicek dulu WiFi yang mana nih. Kalau kita pakai yang N itu udah banyak device, rata-rata N sih sekarang. Oke. Jadi klien N. Sekarang coba kita lihat 802.11b. Di sini, nah, ini kecepatan maksimumnya parah nih. Halah, ini channelnya. Di sinilah. Nah, ini WiFi jadul, B itu jadul. Dia ada banyak, semua ditulis sama dia nih. Ada A, B, G, N. Yang sering dipakai adalah B, G, N sih sekarang. Cuman untuk jarak-jarak jauh kita banyak yang AC dan nanti akan yang keluar AX. Banyak yang AC sih. B dulu ya. B itu 11 mega. Oke. Maksimumnya 11 mega. Tapi WiFi lama. 802.11b. Ini 11 Mbps maksimum. IEEE G itu maksimumnya 54 mega. Oke. Apa 22 mega. Ini throughputnya 22 mega sih, tapi kecepatannya segini nih. Oke, 54 mega. Throughputnya kenapa bisa setengahnya? Karena sebenarnya dia half duplex, tidak full duplex. Jadi sebenarnya throughputnya kalau mau fair kita harus bilang yang ini sih sebenarnya 22 mega. Oke. Jadi IEEE 802.11g itu 22 Mbps. Kalau mau kenceng tapi nggak ada, ini barangnya barang mahal semua, 11 AC. Ini bisa sekitar 1,2 giga lah. Tapi ini nggak dipakai nih. Biasanya yang dipakai di hotspot tuh yang 3 atas ini aja, BGN. Jadi 22, 11, 300 Mbps. Jadi 3 makhluk ini yang sering dipakai, dan kecepatan itu akan turun tergantung dari jarak. Makin jauh kecepatan akan makin kecil. Power dari dua-duanya ya, dari handphone yang kita pakai, power dari access point-nya juga, itu nentuin kecepatan. Jadi kalau powernya kecil, kecepatan turun gitu. Terus banyaknya user itu konsekuensinya kegangguan atau interferensi. Jadi semakin banyak user, semakin banyak interferensi, kecepatan turun gitu ya. Jadi caranya gimana supaya bisa, ini kan pertanyaannya dibalik nih, pertanyaan dari Mas siapa tadi itu, Ainul Huda, WiFi kita lebih kenceng gimana? Ya ini dibalik semua nih, ini harus dibalik. Jadi supaya kenceng, usernya jangan banyak-banyak, sedikit. Supaya kenceng, pastikan interferensi sedikit. Cara paling sederhana buat interferensi sedikit, kita scan frekuensinya. Kalau kita pakai MikroTik, kita bisa scan frekuensinya, kita cek channel mana yang kosong, pakainya channel yang kosong supaya interferensinya sedikit. Oke. Usernya jangan banyak-banyak. Saya biasanya batasin sekitar 5-10 user. 10 tuh udah serem banget. Jadi 5 user per access point. Terus powernya, jujur saya tidak akan pakai power gede di access point-nya. Saya powernya dikecilin. Konsekuensinya usernya jaraknya dipendekin. Kenapa power dikecilin? Supaya nggak banyak user yang bisa connect, supaya interferensi nggak banyak. Jadi power bukan juga digedein, justru dikecilin, dibalik. Powernya dikecilin supaya orang-orang nggak ada yang bisa nyolong lah, apa segala macam. Terus jaraknya dipendekin. Jadi yang user-user yang pakai WiFi itu jaraknya pendek. Terus supaya interferensi nggak gede, nggak banyak juga, biasanya WiFi taruh di langit-langit ya, di atap. Di atap lagi, di ether, di langit-langit lah. Kalau di ruangan di langit-langit, jangan taruh di bawah, itu banyak tabrakan sama
sama meja, kursi, orang lewat apa segala macam. Jadi ini bakal interferensinya gila-gilaan kalau di bawah. Jadi taruh di atas, powernya dikecilin, terus usernya jaraknya pendek ke wifi-nya, 5-10 meter lah maksimum. Jadi jaraknya pendek banget ke wifi itu, dan itu kecepatan akan naik, kira-kira gitu. Cuman kecepatan maksimumnya ditentukan oleh sambungan kita ke internet sih. Kalau kita cuma langganan 1 Mbps ya udah, mau diapain juga wifi-nya percuma, kecepatannya akan dibatasin ini. Jadi wifi-nya kita bisa kencang banget 300 Mbps. Cuman kalau kecepatan ke internetnya kita cuma 10 Mbps, ya selamat. Kira-kira gitu. Beres ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat Mas Ainul Huda.